Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dengan saya Anas Azakia. Saya Hendra Gunawan. Saya Raffi Mahardika. Dan saya M. Egy Ferdiansah. Baik, kali ini kita akan membahas mengenai bahan bakar fosil dan listrik. Untuk materi pertama, yaitu latar belakang ataupun awal cerita, bisa disampaikan oleh Egy Ferdiansyah. Baik, langsung saja di sini awal ceritanya, listrik adalah bagian dari kehidupan kita. Dari menyalakan lampu, mengisi baterai, menggerakkan pabrik, hingga alat transportasi. Tapi dari mana asal listrik yang kita gunakan sehari-hari? eh Baik, langsung saja saya ceritakan di sini. Sejak revolusi industri, bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam menjadi tulang punggung peradaban modern. Energi dari fosil menggerakkan mesin, menerangi kota, dan menghidupkan dunia. Namun di balik kemajuan itu, dampak lingkungan seperti polusi dan perubahan iklim mulai menjadi ancaman yang serius. Disinilah peran penting energi menjadi semakin penting. Listrik awalnya juga dihasilkan dari bahan bakar fosil. Namun kini perkembangan ke arah yang lebih bersih melalui sumber terbarukan seperti matahari, angin, dan air. Peralihan dari bahan bakar fosil ke listrik ramah lingkungan bukan hanya soal teknologi, tetapi langkah penting menuju masa depan yang berkelanjutan. Transisi ini mengajak kita melihat energi sebagai satu kesatuan perjalanan dari dalam perut bumi menuju langit penuh panel surya. Baik, sekian. Selanjutnya, kenapa kita harus membahas ini? Karena meskipun menghasilkan listrik dalam jumlah yang besar, bahan bakar fosil itu tidak terbarukan, menghasilkan emisi CO2, mempercepat pemanasan global, serta menimbulkan polusi udara. Nah, jadi bahan bakar fosil dan listrik sumber kekuatan atau ancaman masa depan. Nah, kita membahas topik bahan bakar fosil dan listrik karena energi adalah bagian penting dari kehidupan modern. Menghidupkan lampu, menggerakkan kendaraan, hingga mendukung industri. Namun, penggunaan bahan bakar fosil telah membawa dampak serius terhadap lingkungan, seperti polusi dan pemanasan global. Di sisi lain, listrik, terutama yang bersumber dari energi terbarukan seperti matahari dan angin, menjadi solusi menuju masa depan yang lebih bersih dan berkelanjutan. Dengan memahami perjalanan dan peran energi ini, kita bisa lebih sadar akan pilihan yang kita buat, serta ikut terlibat dalam transisi menuju penggunaan energi yang ramah lingkungan. Membahas ini bukan hanya tentang teknologi, tetapi tentang masa depan kita bersama, di mana kita akan hidup secara sustainability ataupun berkelanjutan. Mungkin untuk fakta-fakta tahukah kamu bisa dijelaskan oleh Raffi Mardika. Terima kasih. Nah, tahukah kamu sekitar 60% listrik di Indonesia masih berasal dari batu bara? Yang menggunakan batu Di Indonesia masih banyak pembangkit listrik tenaga uap yang menggunakan batu bara sebagai bahan bakar utama. Nah, batu bara memang dianggap sebagai sumber energi yang stabil dan relatif murah, serta mudah diperoleh karena Indonesia memiliki cadangan yang melimpah. Namun, penggunaan batu bara menimbulkan berbagai masalah, terutama terkait dampaknya terhadap lingkungan dan sekitarnya. Proses pembakaran batu bara menghasilkan emisi gas rumah kaca seperti karbon dioksida, sulfur dioksida, nitrogen dioksida, dan partikel debu yang dapat mencemari udara dan membahayakan kesehatan manusia. Selain itu, aktivitas penambangan batu bara juga menyebabkan kerusakan ekosistem, pencemaran air, dan degradasi lahan. Oleh karena itu, meskipun batu bara masih menjadi andalan dalam sistem energi nasional, penting bagi Indonesia untuk segera melakukan transisi menuju sumber energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Nah, untuk selanjutnya dapat dibacakan oleh Hendra. Oke, untuk manfaatnya bisa di agak ke bawah, scroll ke bawah. Yang pertama, manfaat dari bahan bakar fosil dan listrik yaitu yang pertama digunakan sebagai sumber utama pembangkit listrik. Yang kedua digunakan sebagai bahan bakar utama kendaraan. Kemudian yang ketiga dimanfaatkan sebagai bahan baku industri kimia. Yang keempat, biaya produksi dan distribusi relatif murah. Kemudian didukung oleh infrastruktur yang tersedia dan luas.
Kemudian saya akan menjelaskan atau membagi dari manfaat fosil dan listrik. Yang pertama, bahan bakar fosil, manfaatnya yang pertama adalah sumber energi utama dunia. Yang kedua, ketersediaan infrastruktur. Yang ketiga, energi dengan densitas tinggi. Yang keempat, mendukung perekonomian. Lalu untuk manfaat energi listrik sendiri, pertama mudah digunakan, kedua ramah lingkungan, keempat energi masa energi bagi masa depan, kemudian yang terakhir yaitu yang keempat memiliki efisiensi yang sangat tinggi. Next. Nah, untuk selanjutnya yaitu adalah reaksi kimia yang terlibat dalam pembakaran gas metana. Nah, gas metana sendiri ini merupakan salah satu jenis bahan bakar fosil yang tergolong lebih bersih dibandingkan batu bara dan minyak bumi. Reaksi utama yang terjadi saat gas metana digunakan sebagai bahan bakar adalah reaksi pembakaran, di mana metana bereaksi dengan oksigen menghasilkan karbon dioksida dan uap air, dan energi panas. Reaksinya dapat ditulis sebagai CH4 plus 2O2 menghasilkan CO2 plus 2H2O. Dibandingkan dengan bahan bakar fosil lainnya, pembakaran metana menghasilkan emisi karbon dioksida yang lebih rendah per satuan energi dan hampir tidak menghasilkan polutan seperti sulfur dioksida, nitrogen oksida, atau partikel padat lainnya. Oleh karena itu, secara kimia, metana dianggap sebagai bahan bakar fosil yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Meskipun begitu, karena metana masih termasuk dalam kelompok bahan bakar fosil, penggunaannya tetap memberikan kontribusi terhadap emisi gas rumah kaca dan perubahan iklim. Namun dari sudut pandang reaksi kimia dan dampak lingkungan, metana sering dijadikan sebagai alternatif transisi menuju penggunaan energi terbarukan yang lebih bersih. Nah, untuk selanjutnya dapat dijelaskan oleh Anap Azakia. Baik, selanjutnya adalah penemuan terbaru, di mana PLN atau perusahaan listrik negara telah mengimplementasikan teknologi Carbon Capture and Storage atau CCS dan Carbon Capture Utilization and Storage atau CCUS. Sebagai bagian dari strategi dekarbonisasi untuk menciptakan target net zero emission pada tahun 2060, teknologi ini memungkinkan penangkapan emisi karbon dioksida dari pembangkit listrik berbahan bakar fosil yang kemudian disimpan di formasi geologi dalam atau dimanfaatkan kembali untuk keperluan industri. PLN telah memulai penerapan teknologi CCS di beberapa pembangkit listrik termasuk PLTU Suralaya, terus ada di PLTU Indramayu di Jawa Barat, PLTU Tanjung Jati di Jepara, PLTGU Tambak Lorok di Semarang. Nah, salah satu tantangan utama dalam penerapan CCS ini adalah biayanya yang tinggi. Yang diperkirakan biaya penangkapan dan penyimpanan CO2 mencapai sekitar 40 US dollar per tonnya, yang dapat meningkatkan biaya produksi listrik hingga 12 sen per kilowatt, melebihi batas maksimum biaya produksi PLN sebesar 8 sen per kilowatt. Oleh karena itu, PLN sedang menjajaki kemitraan jangka panjang dan dukungan kebijakan untuk membuat teknologi ini lebih terjangkau. PLN juga menjalin kerjasama dengan berbagai mitra internasional untuk mendukung pengembangan teknologi CCS atau CCS ini, termasuk Toshiba Energy System and Solution Corporation yang mendatangani nota kesepahaman dengan kelompok kami, kelompok 5. Mungkin teman kita lagi gangguan sinyalnya, Bu. Mungkin sekian dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.